warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nandasita Ramdhani, Stambuk Kisah Tua 1 19002, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu mengenai hidrolisis kulit buah kopi oleh kapang Phtalatiopsis sp FM9 serta pemanfaatan hidrolisatnya sebagai medium produksi protein sel tunggal Saccharomyces cerevisiae untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Baiklah, langsung saja. Apa itu protein sel tunggal? Protein sel tunggal atau PST merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti kamir, bakteri, dan juga ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan juga pakan. PST sendiri merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan, karena selain mengandung protein tertentu, juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan juga nutrien lain yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari protein sel tunggal. Komponen utama dari protein sel tunggal adalah asam amino dan juga mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, juga peternakan. Selain itu juga, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang bergizi yang disebut sebagai mycoprotein. Slide selanjutnya yaitu mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae sendiri merupakan salah satu spesies kamir atau mikroorganisme jamur yang bersel tunggal. Spesies kamir ini berperan penting dalam pembuatan minuman anggur, kue, dan juga bir sejak zaman kuno. Selain itu, dapat juga hidup pada lingkungan yang lebih asam dan juga memiliki kondisi untuk tumbuh pada suhu kamar yaitu sekitar 25-30 derajat Celcius. Nama spesies yang termasuk dalam kamir ini berbentuk oval. Saccharomyces cerevisiae sendiri memiliki mikrostruktur yang terdiri atas kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, nukleus, vakuola, mitokondria, globola lipid, dan juga sitoplasma. Selanjutnya yaitu protein sel tunggal dari limbah kulit buah kopi. Kopi merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan sebagai ladang penghasilan masyarakat Indonesia. Selain itu, kopi juga berperan sebagai sumber pendapatan devisa negara. Produksi kopi yang tinggi menjadi penyebab meningkatnya limbah kulit kopi. Limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol, bahan bakar pengganti dalam bentuk briket, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai amelioran tanah alam. Selanjutnya yaitu senyawa yang terkandung dalam kulit buah kopi, yaitu 0,98% hemiselulosa, 18,65% selulosa, dan 12,25% lignin. Senyawa tersebutlah yang dapat dikomposisi mikroorganisme, baik itu bakteri maupun kapang, karena limbah kulit buah kopi tersebut merupakan bahan organik. Agen dekomposisi yang paling efektif dari golongan kapang. Golongan kapang yang dapat mendekomposisi kandungan selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin pada limbah organik. Salah satu jenis kapang yang dapat merombak limbah organik yang mengandung lignoselulosa adalah Phtalatiopsis sp. Selanjutnya yaitu pembuatan protein sel tunggal dari limbah kulit buah kopi. Yang pertama, komposisi. Mikroorganisme yang digunakan pada limbah kulit buah kopi yaitu berupa Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan waktu produksi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada fase stasioner ditunjukkan pada jam ke-48 hingga jam ke-60. Pada fase stasioner, Saccharomyces cerevisiae menunjukkan tidak adanya lagi pertumbuhan sel secara signifikan karena konsumsi gula reduksi pada medium hidrolisat kulit buah kopi telah optimum. Selanjutnya yaitu cara produksi. Isolat Saccharomyces cerevisiae sebanyak 1 oz diinokulasikan pada 20 ml media YEPD cair dan kemudian di-shake 120 rpm atau revolusi per menit selama 3 hari. Sebanyak 100 nanoliter dari kultur tersebut
diinokulasikan pada hidrolisat kulit buah kopi dengan variasi konsentrasi yaitu 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan juga 5 kali pengenceran dengan 2 kali ulangan dan sudah disterilisasikan. Kultur Saccharomyces cerevisiae pada hidrolisat kulit buah kopi diinkubasi Shake 120 rpm selama 72 jam. Setiap interval 6 jam diambil sebanyak 500 nanoliter yang digunakan untuk mengukur jumlah sel dan konsumsi gula reduksi dari hidrolisat. Selanjutnya yaitu perhitungan sisa gula reduksi dilakukan dengan cara kultur Saccharomyces cerevisiae pada variasi konsentrasi dan interval jam disentrifugasi 10.000 rpm atau revolusi per menit selama 5 menit sehingga didapatkan filtrat. Kemudian dari 50 nanoliter filtrat tersebut diuji menggunakan metode Somogyi-Nelson dan kemudian diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 500 nanometer. Selanjutnya yaitu keuntungan dari Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, lingkungan yang lebih asam dengan pH antara 3,5 sampai 5,5 dan memiliki suhu pertumbuhan 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan juga karbohidrat sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan roti, bir, dan juga anggur. Keuntungan lainnya yaitu memiliki diameter sel sekitar 0,0005 cm dan dengan diameter sebesar ini mudah dipisahkan dengan cara sentrifugal tanpa memerlukan tahap penggumpalan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.